Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Oke, setelah sekian minggu Ibu tidak menugaskan untuk menyimak video, kali ini tugas kalian adalah menyimak video kembali karena masih ada 2 sub yang belum terselesaikan di bab trigonometri 1. Kemarin kan sudah sudut istimewa pendahuluannya yang pertama. Nah, yang kedua perbandingan trigonometri itu juga sudah Ibu kuiskan. Nanti jawaban kuisnya tunggu aja di grup WA ya. Nanti Ibu akan fotokan pembahasan dari kuis kemarin. Nah, sekarang dilanjut dengan identitas trigonometri. Nah, di video kali ini Ibu langsung membahas 2 sub sekaligus, yaitu identitas trigonometri dan menggambar grafik trigonometri. Gitu ya. Oke, identitas trigonometri itu simpelnya dia tuh banyak banget rumusnya. Sebenarnya ada 3 rumus andalan, nanti akan Ibu beritahu mana 3 rumus andalan itu yang disebut dengan identitas trigonometri. Tapi di sini Ibu akan membahas rumus-rumus lainnya yang nanti akan terlibat pada identitas trigonometri. Nah, itu sebenarnya mudah dihafal kalau kalian kemarin paham dengan konsep kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, begitu ya. Oke, kita masuk deh. Sekarang identitas trigonometri. Nah, ada rumus kuadran 1, rumus kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, dan rumus-rumus yang lainnya. Gitu. Oke. Nah, rumus kuadran 1 ini semuanya sin, cos, tan gitu ya. Sin, cos, tan, semuanya sama. Sin theta sama dengan sin 90 derajat min alpha. Ini alpha ya. Bagi kemarin begitu Ibu tugaskan untuk mencatat ini, banyak yang menanyakan ini apa sih Bu? Ini alpha. Oke, ini sudut. Sin 90 derajat min alpha akan sama dengan cos alpha. Cos theta sama dengan cos 90 derajat min alpha sama dengan sin alpha. Tan theta sama dengan tan 90 derajat min alpha sama dengan kotangen alpha. Nah, ini menggunakannya gimana sih Bu? Nanti kita akan membahas contoh soalnya. Yang Ibu akan beritahu gini. Kalian membedakan, jadi kalau sudutnya yang diketahui dalam soal kuadran 1 berarti pakai rumus kuadran 1. Jadi nanti kan ada di sini nih, ini sudutnya nanti soalnya kuadran 1, 2, 3, atau 4. Kalian sudah harus bisa membedakan. Kalau dia kuadran 1, sin 70 berarti itu kan kuadran 1, berarti harus pakai rumus ini, sin 90 min 20. Karena 90 min 20 kan 70. Gitu, itu sekilas. Nanti Ibu akan bahas soal contoh ceritanya. Contoh soalnya, sorry. Oke, sin, cos, tan. Di sini sin konstan, di sini bentuknya semuanya positif karena dia masih di kuadran 1. Ini positif. Karena kuadran 1, ingat kuadran 1 itu semuanya positif. Nah, kenapa rumusnya 90 min? Karena ingat sudut yang ada di kuadran 1 itu adalah sudut yang kurang dari 90. Gitu ya. Oke, makanya pakainya 90 min. Nah, kalau kuadran 2 sudut yang kurang dari 180. Nah, sudut yang kurang dari 180 makanya rumusnya jadi sin 180 min. Gitu. Oke, sin di sini siapa yang positif? Hanya sin, berarti lainnya cos dan tan bernilai negatif kayak gitu. Nah, untuk kuadran 3 kenapa enggak jadi 270 derajat min alpha Bu gitu? Kenapa yang tadi kok pada pakai min gitu kan? Karena sudut di kuadran 3 kan sudut-sudut yang kurang dari 270 derajat. Nah, tapi makna sudut yang di kuadran 3 juga adalah sudut yang lebih dari 180 derajat. Makanya di sini boleh menggunakan 180 derajat plus alpha gitu. Oke. Nah, di sini yang positif siapa? Di kuadran 3 itu si tan. Oke, untuk kuadran 4. Rumus kuadran 4 adalah 360 derajat min alpha. Ya, semuanya menggunakan 360 derajat. Di sini yang positif siapa? Hanya cos. Berarti sin dan tan bernilai negatif. Nah, ini rumus-rumus lainnya. Kelihatan? Oke.
sin negatif theta akan sama dengan negatif sin theta. Ini misalkan ada sin negatif 90 derajat itu akan senilai dengan min sin 90 derajat kayak gitu. Oke. Kalau cos negatif theta, tetap dia jadinya positif cos theta. Kalau tan sama dengan sin, dia langsung berubah jadi negatif. Tan negatif theta akan sama dengan negatif tan theta. Nah ini rumusnya cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Ini rumus sangat familiar, jadi usahakan kalian hafalkan ini. Cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Atau kalau nanti sudutnya cos kuadrat x tambah sin kuadrat x sama dengan 1 juga. Sama aja kan sudutnya terserah ya, mau theta, mau x, mau y, mau alpha, mau beta, mau gamma. Yang penting bentuk ininya tuh sama, cos kuadrat, sin kuadrat gitu. Oke. Nah, tan theta akan sama dengan sin theta per cos theta. Gitu. Selanjutnya, kotan theta sama dengan 1 per tan. Gitu ya. Kalau tan aja sin per cos, berarti kotan kan kebalikan dari tan. Jadi cos per sin. Sorry, di sini cos per sin. Diganti ya, cos per sin theta. Oke. Rumus yang lain adalah 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Ini juga familiar. Yang selanjutnya 1 ditambah kotangan kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Ini juga familiar. Nah kalau ini kemarin sudah sih. Sin kebalikan dari kosek. Jadi kalau sin theta sama dengan 1 per kosek theta. Kalau cos theta sama dengan 1 per sekan theta. Karena kebalikan cos itu sekan. Tan theta itu sama dengan 1 per kotangan theta. Oke, ini rumus-rumusnya. Nah, kalian sekarang bisa buka catatan kalian yang tentang rumus. Jadi nanti begitu Ibu bahas soal, kalian langsung buka catatan kalian. Gitu ya. Bener gak mencocokkan gitu. Oke, kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soal ini masih contoh soal yang kuadran. Ini rumus kuadran 1 itu tadi kan sin theta sama dengan sin 90 derajat min alpha. Pokoknya 90 derajat mainnya. Kalau Ibu punya soal sin 30 derajat, 30 derajat itu kan kuadran 1. Jadi bisa menggunakan rumus sin 90 derajat min alpha. Alpanya 60. Dari mana sih 60? Karena biar 90 kurang berapa biar jadi 30 kayak gitu. Jadi 90 kurang 60. Jadi sama dengan cos 60. Ini membuktikan bahwa apa? Ternyata sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Nah ini karena ini sudut istimewa, jadi kalian bisa buktikan nih. Sin 30 derajat berapa kemarin? Setengah, betul. Sin 60 berapa? Setengah juga. Ya, kalian bisa lihat di tabel sudut istimewa atau menggunakan jari. Sin 30 itu setengah, cos 60 itu setengah. Berarti rumus ini tuh terbukti gitu bahwa membuktikan bahwa nanti si ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Nah ini juga masih sama. Cos 45 derajat sama dengan cos 90 dikurang berapa? 90 kurang berapa biar jadi 45? Kurang 45 kan, berarti ini dia jadi alpha. Kalau cos di situ rumusnya sama dengan sin alpha. Lihat catatan kalian deh. Kalau cos theta sama dengan cos 90 derajat min alpha akan sama dengan sin alpha gitu. Berarti sin 45 derajat. Nah terbukti cos 45 dan sin 45 itu sama-sama setengah akar 2. Nah sekarang yang selanjutnya tan 12 derajat. Tan 12 derajat sama dengan tan 90 derajat. Ini kan masih kuadran 1, jadi kita masih makanya 90 derajat min. Tan 90 derajat min berapa? 78 derajat. Itu ya. Oke, berarti tan 12 derajat itu sama aja kayak apa? Tan tadi sama dengan kotangan 78. Kalau ini bisa dibuktikannya menggunakan kalkulator ya. Karena ini bukan sudut istimewa. Jadi nanti kalian bisa buktikan benar nggak sih tan 12 derajat itu sama aja kayak kotangan 78 gitu. Oke, sekarang contoh soal yang kuadran 3. Kenapa 2 dan 4 tidak ada, Bu? Sama aja penggunaannya. Jadi nanti ketika kalian melihat soalnya ini kuadran berapa ya udah kalian pakai rumus itu gitu. Gitu ya. Oke, sekarang
Yang kuadran 3. Sin 230. 230 kan jelas di kuadran 3. Berarti di sini ya pakai rumus kuadran 3. Sin 180 plus berapa biar jadi 230? Plus 50. Berarti karena sin di kuadran 3 itu bernilai negatif, jadi negatif sin 50 derajat. Bisa kalian buktikan sendiri sin 230 sama min sin 50 itu sama atau enggak. Nanti hasilnya pasti sama. Oke, nah ini contoh soal di identitas trigonometri yang agak ekstrim. Ya, kalau tadi masih agak gampang lah gitu. Kita lihat rumus masih oke. Nah, ini juga sama. Kita bermainnya dengan rumus, tapi ini kita harus membuktikan. Ibu kasih 2 contoh soal untuk membuktikan ya. Oke, sekarang gini. Buktikan bahwa yang A, cos alpha dikali 1 dikurang tan alpha sama dengan cos alpha min sin alpha. Jadi kita suruh membuktikan bahwa ini tuh sama dengan ini gitu. Sama aja bahasa sederhananya kayak gini. Kita suruh membuktikan bahwa 4 tambah 1 itu sama dengan 2 tambah 3 kayak gitu. Jadi ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Bener nggak nih? 4 tambah 1 itu sama dengan 2 tambah 3 gitu. Nah yang harus kita buktikan tuh gitu. Ini juga sama. Bener nggak sih ruas kiri itu sama dengan ruas kanan? Kita membuktikannya pakai apa, Bu? Tetap pakai rumus-rumus yang tadi. Yang sudah Ibu jelaskan di awal. Nah, yang B soalnya sin X dikali cos 90 derajat min X ditambah cos X dikali sin 90 derajat min X sama dengan 1. Oke, kita bahas satu-satu. Yang A ya. Cos alpha dikali 1 min tan alpha sama dengan cos alpha min sin alpha. Nah, langkah untuk membuktikannya, saran Ibu adalah yang ruas kanan kalian biarkan saja. Nggak ada yang berubah. Ruas kanan nggak ada yang berubah ya. Kita rubah yang ruas kiri. Jadi gimana caranya biar kedua ruas itu nanti pada hasil akhirnya tuh sama. Cos alpha dikali 1 cos alpha. Cos alpha dikali tan alpha jadi min cos alpha tan alpha. Tinggal didekatkan aja. Ya, sama dengan ini nggak ada yang berubah. Cos alpha tulis min cos alpha. Nah, tan tadi apa? Rumus tan. Ibu perlihatkan lagi. Tan itu apa? Sin per cos. Boleh. Berarti tannya kita rubah jadi sin per cos. Ya, jadi tan yang ini Ibu ganti dengan ini. Ini tetap. Oke, sama dengan ini ya. Nggak berubah. Jadi cos alpha. Nah, ini kan cos sama cos boleh dicoret nih karena ini perkalian. Jadi tinggal siapa? Cos alpha dikurang sin alpha. Ruas kiri ternyata membentuk seperti ruas kanan. Jadi cos alpha min sin alpha sama dengan cos alpha min sin alpha. Kalau begini berarti dia terbukti benar. Ini simbol terbukti, jadi kotak dihitamkan. Jadi terbukti karena soalnya apa? Buktikan. Berarti nanti kesimpulannya terbukti atau tidak terbukti kayak gitu. Oke, kita bahas yang B. Sin X dikali cos 90 derajat min X ditambah cos X dikali sin 90 derajat min X sama dengan 1. Berarti si satunya tetap kita biarkan ya ruas kanannya. Nah yang ini kita kotak-kotak-atik. Sin X, nah ini kan tadi kita punya nih 90 derajat min X itu rumus kuadran berapa? Kuadran 1 kan, lihat 90 derajat min alpha sama lah 90 derajat min X. Jadi cos X, berarti ini cos 90 derajat min X boleh berubah jadi sin X. Kita harus merubah-rubah gimana caranya itu ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Tentu merubah-rubahnya itu bukan mengarang rumus ya. Semuanya yang ada tadi Ibu berikan rumusnya. Jadi rumus-rumus itu. Oke, ditambah cos X. Nah ini juga sama. Ini juga dirubah menggunakan rumus kuadran 1. Sin 90 derajat min X itu sama aja kayak cos X. Jadi ini berubah jadi dia. Ini tetap. Yang ini berubah jadi cos X. Sama dengan 1 gak berubah. Sin X kali sin X berapa? Sin kuadrat X ditambah cos X kali cos X, cos kuadrat X sama dengan 1. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X apa tadi? Yang Ibu sudah jelaskan di awal. Itu yang Ibu bilang familiar. Ini tambah ini tuh sama dengan 1. Coba cek lagi. Karena di sini 1, di sini 1, maka dia juga terbukti benar. Oke, itu untuk identitas trigonometri. Kita lanjut ya ke menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah ini gampang kok. Dimana-mana ketika kita mau menggambar grafik, kalau mau gambar grafik, mau grafik itu garis,
mau parabola, hiperbola, lingkaran, bahkan grafik fungsi trigonometri sekalipun, yang kita harus punya adalah titiknya. Oke, kita harus punya titik. Kayak waktu pas di awal kan Ibu kita belajar sama-sama untuk membuat garis kita butuh berapa titik? 2 titik. Nah, berarti tetap butuh titik. Nah, di sini juga sama, kita membutuhkan titik. Oke, yang dinamakan titik adalah x, y kan. Nah, misalkan Ibu suruh gini, gambarkan grafik fungsi trigonometri dengan fungsinya fx sama dengan sin x. Nah, kan kalau titik itu kan x, y, berarti si x-nya kita bisa tentukan sendiri. X-nya adalah sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya di sini yang Ibu tentukan sendiri adalah sudut-sudut istimewa yang pojok. Sudut-sudut istimewa pojok tuh 0, 90 derajat, 180, 270, 360 gitu ya. Itu untuk memudahkan aja. Oke, berarti kalau fx sama dengan sin x, x-nya 0, berarti kita tinggal nyari y-nya berapa sih gitu. Kalau x-nya 90, jadi y-nya berapa sih? Buat nyari y-nya apa? Memasukkan si x ini ke dalam fungsinya gitu. Baru nanti kita bisa ketemu x, y kayak gitu. Oke. Nah, berarti misalkan sekarang x-nya kita ganti 0 derajat. Berarti sin 0 derajat. Sin 0 berapa kemarin? 0, betul. Berarti ini adalah si y. Maka titik yang pertama adalah 0 derajat, 0. Ini x-nya, ini y-nya. Nah, yang kedua adalah f 90 derajat. Berarti sin 90 derajat sama dengan 1. Betul, berarti x-nya 90 derajat, y-nya 1. 90,1. Nah, selanjutnya ketika x-nya 180, berarti sin x-nya kita ganti 180 derajat. Sin 180 derajat sama dengan 0. Betul, berarti 180 derajat, 0. Sekarang 270, sin 270 derajat sama dengan negatif 1. Maka 270 derajat, negatif 1. Ini x-nya, ini y-nya. Sama ketika 360 juga. Ini x-nya, yang ini y-nya. 360 derajat, 0. Nah, sekarang kita udah punya berapa titik? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita bikin si grafiknya. Ini awalnya kosong ya. Oke, Ibu bikin ulang deh. Ini ya. Ini yang sudah jadinya. Sekarang Ibu bikin prosedurnya. Oke, di sini 0 derajat, di sini 90, di sini 180, di sini 270, 360. Nah, 90 0 tadi pasangannya sama siapa? 0, berarti di sini 0,0. 90 pasangannya sama 1, 90,1. Misalkan di sini 1, berarti di sini titiknya. 180 pasangannya dengan 0, berarti 180 di sini. Oke, 270 pasangannya dengan negatif 1. 270 negatif 1 itu di bawah ya. Di sini berarti 270, negatif 1 di sini. 360,0 di sini. Berarti kalau kita gambar, kita hubungkan titik-titiknya jadi begini. Berupa bukit dan lembah. Nggak boleh jadi gini ya, nggak boleh jadi gini. Nggak boleh. Nggak boleh patah begitu. Oke, nggak boleh seperti ini. Oke, jadi harus berupa bukit dan lembah. Oke, itu yang Ibu jelaskan hanya satu fungsi sin x. Nah, fungsi cos x-nya kan sudah ada di catatan kalian. Coba kalian pelajari sendiri ya. Nanti yang tidak bisa baru kita diskusikan. Oke, itu saja dari Ibu. Ini sudah selesai ya bab trigonometri 1. Nanti Ibu akan buka sesi tanya jawab secara umum dari sub 1 sampai sub 4. Oke, terima kasih.